Tapi kalau TRC biasanya ke pelayanan medis. Nah ini teman-teman di Kabupaten Lumajang khususnya, bagaimana kolaborasi ini apakah sudah efektif gitu ya terkait dengan antisipasi kalau nanti terjadi sesuatu baik itu untuk pelayanan korban massal maupun untuk public health. Sehingga tadi pertanyaan-pertanyaan seperti kanjuran itu kita ada siap, tidak hanya dengan kejadian alam saja tapi kejadian sehari-hari pun kita siap. Mungkin mau tanggapan dari Lumajang, Mbak Ririn ya. Makasih Mbak Ririn, makasih Mbak Evi, makasih. Ya, terima kasih Pak Royan. Silakan Bu Ririn terkait dengan PPSC, TRC tadi ya istilahnya. Bagaimana integrasi antara kedua sistem tersebut? Silakan Ibu. Masih mute Ibu. Siap. Terima kasih Pak Royan, Mbak Evi. Terkait PSC 119 dalam keadaan bencana kemarin itu memang juga kami aktifkan Bapak. Jadi PSC 119 sebelum bencana ini di Kabupaten Lumajang kebetulan memang sudah aktif, semua vaskes sudah terhubung. Jadi ambulan yang ready, jumlah tempat tidur yang kosong ini sudah terdata secara real time. Jadi termasuk kemarin kami manfaatkan sepanjang menghadapi pandemi COVID-19. Ketika bencana erupsi terjadi, tentu PSC 119 ini sangat berkontribusi juga karena poskes yang kita laksanakan di masing-masing pos pengungsian ini juga merupakan kolaborasi antara tim PSC di masing-masing puskesmas. Jadi kami jadwal masing-masing puskesmas beserta kendaraannya tentunya satu perangkat sekaligus ambulannya yang nantinya akan melaporkan hal-hal emergensi melalui kita ada grup WA dan juga ada aplikasi khusus Silugas 119 Panic Button juga bisa di-download di Play Store. Jadi selama masa pandemi dan juga bencana PSC 119 ini berkontribusi secara aktif begitu Mbak Ivi. Dan sangat membantu juga kami ketika keadaan emergensi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kita yang pertama kita cukupkan dulu. Terima kasih untuk Bu Ririn dan Bapak Ibu tadi yang sudah berkontribusi melalui pertanyaan untuk memantik diskusi kita. Dan untuk Pak Rijal, diperbolehkan Bapak untuk diskusi lebih lanjut di luar Zoom dengan Pak Gede. Oke. Baik, terima kasih Bu Ririn dan kami juga mohon Bu Ririn bisa tetap stay sampai akhir sesi ya Ibu. Terima kasih ya Mbak, siap. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Di sini sudah bergabung bersama kita Pak Gede Yulian. Dan Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan Pak Gede Yulian. Jadi beliau merupakan salah satu dari konsultan ahli manajemen penanganan bencana dan terkait dengan pengalaman beliau di lapangan, khususnya saat terjadi bencana yang ada di Indonesia ini sudah sangat banyak ya. Jadi Pak Gede Yulian ini tidak hanya membidangi di bidang logistik saja, tetapi juga bisa Bapak Ibu berkonsultasi terkait dengan peta respon, data dan informasi maupun terkait dengan SPM kesehatan ini. Langsung saja untuk materi yang selanjutnya terkait bagaimana sinkronisasi program SPM kesehatan situasi normal ke situasi bencana dan krisis kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Silakan kepada Pak Gede Yulian Yogadita, apoteker MEPIT, waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Happy sebagai moderator pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya apoteker Gede Yulian Yogadita, magister epidemiologi. Saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana ini sinkronisasi dari standar pelayanan minimum kesehatan yang ada rutin
kemudian kita gunakan di situasi bencana atau krisis kesehatan di tingkat subnasional. Karena kalau tingkat nasional terlalu besar ya. Subnasional bisa di provinsi maupun kabupaten kota. Ini adalah salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Pre-Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang ke-12. Jadi kita akan lihat bagaimana permasalahan di lapangan dari sudut pandang kebijakan kesehatan. Apakah ini diimplementasinya di lapangan nih bisa nggak sih gitu kan? Apakah ini kemudian perlu kita adjust, kita sesuaikan karena kami juga di Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan kan. Jadi yang kita telah adalah kebijakan-kebijakan, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berbagi. Terima kasih banyak sekali Bu Ririn, ini sudah banyak sekali masukan, banyak sekali pengalaman yang bisa kita bagikan baik kepada Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi dan juga Puskesmas dalam menghadapi bencana. Ini sedikit tentang saya. Ini CV satu slide aja, jadi kelihatan di situ alma maternya, kemudian pelatihan apa, dan juga apa yang saya kerjakan sebelum-sebelumnya. Silahkan kalau ada yang mau diklik itu YouTube-nya, YouTube PKMK, Instagramnya juga Instagram PKMK, WA bisa langsung konsultasi di situ, diklik dan di WA, di email juga. Itu nanti materi ini akan kita bagikan dalam bentuk PDF ya di link yang ada. Lumayan ini dapat Shopee. Nah, outline yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang fokusnya di 2 regulasi. Yang pertama regulasi tentang Permenkes 75 tahun 2019 tentang krisis kesehatan. Mohon maaf ini slide-nya kok pakai bahasa Inggris mungkin. Ya. Kemudian yang kedua ada Permendagri baru tentang SPM. Nah, ini yang kita acu. Sebelumnya Permendagri 100 dan 101, tapi ini yang menggantikan Permendagri 100 tahun 2018. Bedanya apa? Nanti kan kita bahas. Karena apa? Pada saat bencana, perpotongan di antara ketiganya ini, baik itu Permendagri SPM, kemudian Permenkes tentang SPM, dan juga regulasi mengenai krisis kesehatan ini akan memberikan pedoman untuk kita atau untuk Bapak Ibu yang memberikan layanan kesehatan pada saat bencana itu bagaimana memberikan yang berkualitas menggunakan sistem yang terkoordinasi. Tujuannya ini. Nah, ini kalau kita lihat ada bagan struktur seperti ini, apa sih sebetulnya ini? Jadi konon ini ada yang namanya sistem komando SKPDB dari Perka nomor 3 tahun 2016 milik BNPB. Jadi di situ ada strukturnya. Jadi ada struktur operasional, kemudian di salah satu operasional ini ada yang namanya klaster-klaster penanggulangan bencana yang salah satunya adalah klaster kesehatan. Ini menurut keputusan Kepala BNPB nomor 173 tahun 2015 ya. Di klaster kesehatan, mohon maaf ini ada temannya klaster kesehatan, klaster sebelah di pengungsian dan perlindungan. Nah, ini mungkin nanti kita jadikan kayak apple to apple gitu ya, perbandingan sedikit lah. Nah, untuk klaster kesehatan di Permenkes 75 tahun 2019. Ini yang seperti tadi Bu Ririn sampaikan, pada saat bencana apa saja yang diaktifasikan. Jadi ada 3 tim Promkes, tim logistik kesehatan, dan juga tim Datin. Bu Ririn kemarin di sana itu sebagai tim Sungram, penyusunan program itu lebih ke dan Datinnya, bagaimana mendapatkan informasi-informasi dari apa yang diaktifasi di lapangan, yaitu klaster-klasternya. Kalau tadi Pak Royan sampaikan ada PSC. Nah, PSC itu masuknya di pelayanan kesehatan, PSC ya. Atau dia mengorganisasikan EMT, Emergency Medical Team, tim bantuan kesehatan yang datang ke daerah bencana. Alhamdulillah pada waktu itu sudah ada Bu Dr. Hani sebagai kepala PSC. Nah, ini kemudian terjadilah sebuah yang dinamakan apa ya, kalau kita bilang konflik horizontal tuh ya nggak konflik-konflik banget sebetulnya, cuma ya ada misinterpretasi antara siapa yang melakukan apa pada saat bencana. Nah, ini pentingnya kalau kita tidak memiliki dokumen penanggulangan bencana. Kalau tidak memiliki dokumen penanggulangan bencana masih gagap gitu ya. Jadi tapi kalau sudah punya Renkon, kemudian punya Dinkes Disaster Plan, ini akan sangat membantu siapa melakukan apa karena ada tupoksinya.
Nah, yang terakhir akan kita lihat bagaimana SPM ini yang diatur di Permendagri nomor 59 tadi bisa membantu. Karena apa? Karena pada dasarnya penanggulangan bencana ini tidak hanya sekedar memberikan layanan saja, tapi juga harus terukur. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ririn itu, kenapa? Awalnya dari Komandan Penanggulangan Bencana, itu oleh Danrem. Danremnya itu minta, tolong dong biar bisa tangible, terukur, bisa dihitung. Upaya-upayanya itu apa saja. Ada berapa korban yang sudah ditangani berapa saja, yang butuh pelayanan kesehatan berapa saja, ibu hamil ada berapa, dan mendapatkan pelayanan kesehatan berapa. Itu dinas lain bingung. Nah, kebetulan dibawalah ke klaster kesehatan di HEOC oleh Pak Kepala Dinas kalau nggak salah waktu itu. Loh, kan ada SPM Pak, kita pakai ukuran itu aja. Oh iya ya, coba dipanggil program-programnya ke sini. Gimana kalau kita pakai ini? Bisa nggak? Terutama kalau di SPM ini memang yang banyak itu adalah dari Kespro ya, kesehatan reproduksi, karena yang di sana ada life cycle dan jadi bisa di breakdown gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Ririn kan ternyata kalau dari pelayanan kesehatan ada beberapa SPM yang tidak bisa di breakdown seperti anak usia SD, kemudian usia produktif ini susah sekali untuk di breakdown. Berapa sebetulnya? Nah, ini perlu kita eksplorasi lebih lanjut dengan tim pelayanan kesehatan nanti. Nah, ini yang beberapa yang bisa kita explore atau beberapa bisa kita breakdown ini mudah dengan menggunakan SPM. Jadi jelas sekali untuk komandan atau stakeholder atau orang yang dari luar daerah tersebut melihat, oh di sini kerentanannya ini, kapasitasnya ini yang sudah ditangani ini. Jadi perlu berapa yang dimobilisasi, perlu tambahan logistik berapa lagi. Oh logistik sudah cukup, apalagi yang mau saya mobilisasi. Ternyata tadi seperti biasa dalam setiap penanggulangan bencana yang kurang adalah orang untuk manajemen data. Alhamdulillah kemarin itu sangat bagus sekali. Tim dari MDMC itu datang, nanya dulu, saya mau mobilisasi perawat. Gak usah perawat, udah banyak. Yang belum adalah orang-orang untuk mengambil data di puskesmas. Karena apa? Di puskesmas sendiri orang tuh repot melakukan pelayanan, memberikan laporan, sehingga pada saat bencana ini tidak dapat secara optimal. Bisa, tapi tidak optimal. Kalau dibantu akan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, pertama kita lihat dari Permenkes 75 tahun 2015. Ini di bagian ketiga, di bagian tahap tanggap darurat krisis kesehatan pasal 10 ayat 1. Ini jelas sekali penanggulangan pada tahap tanggap darurat ini ditujukan merespon menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Jadi di regulasi itu sudah jelas SPM itu harus ada, harus diberikan. Kita belum nanti ada SNI lagi, SNI tentang pelayanan kemanusiaan, tapi ini sudah cukup. Dengan form RHA atau Rapid Health Assessment itu dilihat sebetulnya apa saja sih yang rentan, kemudian kapasitasnya sudah berapa. Di sini kita bisa ambil sedikit untuk mengkalkulasi standar minimal pelayanan kesehatan yang bisa dicapai pada saat itu apa. Kemudian apa bantuan yang harus kita mobilisasi dari luar daerah bencana agar tercapainya indikator SPM ini. Nah, ini sudah ada struktur organisasi klaster kesehatan yang tadi disampaikan oleh Bu Ririn juga, bagian-bagiannya, sub-sub klasternya, dan bagaimana mobilisasi sub-sub klaster ini. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh, ya, tadi disampaikan PSC mengkoordinasikan EMT, Emergency Medical Team, bagiannya Dr. Hani, terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada siapapun. Jadi 12 SPM ini tidak pandang bulu, semua diberikan kepada ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, anak usia SD, produktif. Kalau ketemu orang ODGJ ya juga dilayani. Cuma ya itu tadi, mungkin saking banyaknya jadi tidak bisa di breakdown. Dan kompetensi dari tim bantuan medis atau
emergency medical team yang turun ke lapangan itu belum terstandar atau belum seragam. Jadi ada yang bawa bidan. Kalau ada yang bawa bidan, dia bisa memberikan layanan untuk persalinan. Tapi kalau tidak bawa, hanya merujuk saja. Kalau dengan teman yang lain itu bagaimana? Nah, ini ada rencana kerja klaster kesehatan. Jadi tidak hanya satu subklaster saja yang memberikan pelayanan, juga harus semua subklaster bersinergi. Nah, contohnya ini. Jadi ada tambahan klaster kesehatan reproduksi juga dengan klaster sebelah, klaster pengungsian dan perlindungan atau klaster PP. Di situ ada perlindungan anak, disabilitas, lansia, minoritas, dan lain sebagainya. Nah, ini saling bersinergi. Akhirnya jadinya begini. Semua subklaster membagi, nah setelah seperti ini, kalau seperti tadi Bu Ririn sampaikan, sulit untuk mendapatkan laporan dari masing-masing subklaster. Karena apa? Akan saling tumpang tindih. Karena sasaran mereka banyak yang sama. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Ini dia, puskesmas yang memberikan informasi. Oh, di wilayah kerja saya sudah sekian yang diberikan pelayanan, kemudian ini disampaikan ke tim Datim, timnya Bu Ririn, kemudian dikompilasi menjadi sebuah laporan yang sangat concise, komprehensif, dan juga singkat, diberikan kepada koordinator klaster kesehatan atau ke Pak Kepala Dinas, dan Pak Kepala Dinas ini memberikan ke komandan. Nah, kalau dalam Lumajang kemarin dan Rem ya Bu, atau kepala BPBD misalnya seperti itu, atau Sekda. Nah, di sini yang kita ingin advokasikan. Kenapa? Solusinya adalah agar puskesmas tidak gagap, agar puskesmas kemudian, wah, saya nggak punya orang untuk melaporkan ini. Nah, jadi adanya PHCDP, Primary Healthcare Disaster Plan, atau rencana kesiapsiagaan bencana puskesmas sebagai salah satu syarat akreditasi dan juga sebagai dokumen untuk mempersiapkan jika terjadi bencana. Dinas Kesehatan tentu saja harus memiliki Renkonkes atau rencana kontingensi kesehatan atau Dinkes Disaster Plan. Nah, ini ada beberapa dinas kesehatan yang sudah kita dampingi dan sudah mencoba untuk menyusunnya. Apakah ini juga sudah ada di dalam Renkonnya Bapak Ibu masing-masing? Jadi bagaimana caranya mengambil data dari puskesmas yang di-overlay dengan ini? Ya tidak hanya dari puskesmas, tapi dari subklaster juga ada. Jadi ini bisa semua tercakup. Dan tentu saja bisa di breakdown sesuai dengan SPM. Karena apa? SPM ini akan bagus sekali jika sampai ke komandan penanggulangan bencananya terukur. Apalagi juga sekarang Menteri Kesehatannya juga orang yang dari orang yang sangat memperhatikan angka-angka, capaian-capaian. Jadi ini memang mengukur kinerja dari situ. Jadi tidak hanya normatif naratif saja, tapi juga dengan capaian dan indikator. Ini sangat membantu sekali penggunaan SPM dalam bencana. Cuma masalahnya bagaimana? Nah, salah satu solusinya, nah kita telah dulu Permendagri 59 tahun 2021 ini. Kita sudah tahu tadi ada tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Bagaimana caranya? Nah, ternyata di Permendagri ini, bedanya dengan Permendagri yang sebelumnya, bedanya dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018 adalah pada target dan indikator kerja pencapaian standar pelayanan minimal. Jadi kalau sebelumnya itu ditanyakan kuantitasnya, kalau tadi disampaikan oleh Bu Ririn juga ya, rencana kerjanya 100% terlayani. Ternyata menggunakan SPM nomor 59 tahun 2021 ini tidak hanya kuantitas populasi yang dilayani saja, tapi juga kualitas pelayanan. Oke, 100% misalnya tadi ada 4.000 populasi terdampak.
4.000 dibagi 50 karena satu tim IMT itu melayani 50 ya. Nah, per hari. Kita anggap penugasannya itu selama 14 hari. Jadi 700. Selama berapa hari kemudian tim IMT ini bisa memberikan pelayanan? Oh, 6 hari, 6 tim selama 14 hari. Nah, 6 tim ini bagaimana kualitas SDM-nya? Bagaimana barangnya? Bagaimana jasanya? Jasa dalam hal ini pelayanannya. Apakah sesuai dengan standar? Apakah SDM-nya ini memiliki STRA, surat tanda registrasi, kompetensi yang sesuai dengan IMT. Nah, itulah kenapa pada saat dibuka HEOC, Health Emergency Operation Center atau klaster kesehatan, selalu dicek kualitas SDM-nya yang masuk ke daerah bencana. Nah, ini yang kadang-kadang, wah, mempersulit saja itu, orang kan mau memberikan bantuan. Tidak. Karena apa? Di SPM yang baru ini, dilihat juga kualitas SDM, kualitas barangnya. Pada saat memberikan bantuan, diberikan SBAST. BAST-nya itu tercantum nggak? Spesifikasi barangnya. Jasanya itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan nggak? Memang kalau kualitas jasa ini agak sulit mengukurnya ya. Apakah sesuai dengan SOP? Tentu saja ada SOP terstandar. Nah, tim IMT ini baru satu contoh IMT ya, pelayanan kesehatan. Masih banyak yang lain. Itu tadi kalau dari target indikator kinerja pencapaian SPM. Yang kedua dan yang ketiga ada format tahapan penerapan SPM dan juga perhitungan pencapaian SPM. Alhamdulillah di Permendagri nomor 59 tahun 2021 ini di lampirannya di halaman 120 sekian itu ada data-data, ada form-form mengenai data daerah dan rekapitulasi jumlah penduduk. Ini penting sekali. Untuk apa? Karena pada format-format tahapan penerapan SPM ini banyak form yang membantu pemerintah daerah melakukan identifikasi kerentanan dan kapasitas. Nah, ini salah satunya contoh untuk provinsi. Kemudian untuk kabupaten kota juga ada. Form ini digunakan. Bagaimana pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, ini kita lihat. Jumlah penduduknya ada berapa targetnya. Ini diisi, kemudian penting sekali untuk form-form ini kemudian diintegrasikan dengan yang tadi saya sampaikan. Dinkes Disaster Plan maupun Renkon. Nah, ini salah satu atau salah duanya ini dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan juga Sulawesi Selatan sudah mencoba ini perhitungan SPM kapasitas maksimal untuk dimasukkan ke dalam dokumen disaster plan-nya. Ternyata di SPM ini juga sama, ada format-format seperti ini dan tinggal diisi dan dimasukkan ke dalam Renkon. Jadi pada saat terjadi bencana itu adalah sebuah eskalasi kejadian tidak terduga yang dari rutin kemudian eskalasi. Ini sudah bisa digunakan. Jadi ada rekapitulasi tadi ada populasi targetnya. Kemudian ini kapasitas, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. SDMK-nya itu berapa jenisnya apa saja, ketersediaannya berapa, dan pada saat bencana itu bisa kita lihat. Oh, kurangnya sekian. Ini nanti ada hubungannya lagi dengan inisiasi tenaga cadangan yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan sekarang. Berapa tenaga cadangan yang harus dimobilisasi ke daerah bencana? Nah, hitungannya dari sini awalnya. Dan ini ada di tanggung jawabnya pada Bapak Ibu sekalian di Dinas Kesehatan, baik itu provinsi, kabupaten, kota, di bagian perencanaan dan penyusunan program tentu saja. Dan ternyata ini bisa dimasukkan ke dalam rencana disaster plan. Agar apa? Agar lebih operasional lagi jika terjadi bencana, tidak bingung mencari data dasar, tidak bingung mencari, oh kira-kira saya harus mobilisasi minta dokter ke ID, ke pusat itu berapa? Itu baru dokter ya, belum tenaga yang lain. Ya. Nah, ini kita bisa lihat
bagaimana rencana pemenuhan untuk pelayanan kesehatan dasar, ini untuk situasi normal. Tapi ini bisa digunakan jika terjadi eskalasi situasi yang mengancam, tergantung dengan hazardnya apa ya di daerah Bapak Ibu. Bisa untuk merencanakan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan lain sebagainya. Ini masing-masing SPM di breakdown. Inilah kemudian kita coba advokasikan bagaimana beberapa regulasi ini, terutama regulasinya Permenkes dengan Permendagri ini bisa saling bersinergi. Ya, seperti itu. Nah, ke depannya bagaimana SPM seperti tadi tidak hanya menjadi indikator terukur untuk penanggulangan bencana atau krisis kesehatan, tapi juga untuk merencanakan strategi operasi klaster kesehatan pada saat bencana. Ini yang mau kita advokasikan, dan tentu saja advokasi ini akan bernilai ibadah buat Bapak Ibu yang akan melakukannya, dan bisa juga nanti diadvokasikan ke puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Bapak Ibu, bagaimana kemudian pencapaian SPM ini dapat dikomunikasikan ke Dinas Kesehatan, baik pada saat rutin, tentu saja sudah ada tools-nya dan lain sebagainya, dan juga pada saat bencana. Nah, ini jadi pada pra bencana kita ada rencana kontingensi, ada Dinkes Disaster Plan, ada Hospital Disaster Plan, ada Primary Health Care Disaster Plan atau Puskesmas Disaster Plan. Perlu kita susun dari awal, memperhitungkan tadi SPM, indikatornya bagaimana, pemenuhan kuantitas dan kualitasnya bagaimana, masuk ke dalam rencana, dokumen rencana itu, agar kedepannya jika terjadi bencana lagi atau terjadi sebuah krisis kesehatan, tidak kaget, tidak saling tunjuk, dan bisa memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan prima. Ya, ini salah satu contoh bagaimana komponen disaster plan masuknya di mana, di profil wilayah maupun di kapasitas. Itu ada sarana prasarananya, ada sistem komandonya, ada tupoksinya, dan SOP-SOP yang dibutuhkan. Silahkan kemudian SPM itu masuk di situ, di tupoksi, di tim bencana. Nanti naik ke struktur komando dan juga ketenagaannya. Jadi ini yang perlu untuk kita sebarluaskan, kita advokasikan ke Bapak Ibu yang lain juga, yang di Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas terutamanya. Ini bisa menjadi sebuah rencana kesiapsiagaan yang tidak hanya normatif dan naratif, tapi juga operasional dan tangible. Nah, karena ini jargonnya pada hari ini, operasional dan tangible. Hal-hal yang kita berikan pada hari ini insya Allah sangat fundamental sekali untuk kedepannya Bapak Ibu bisa kemudian merencanakan penanggulangan bencana. Jadi karena kita pada saat fase normal, kita coba rencanakan kesiapsiagaan krisis, dan untuk mengurangi tadi fase paniknya agar nggak lama-lama. Biar kita bisa langsung fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada populasi terdampak bencana. Jadi jika itu sudah memang tidak bisa diusahakan, insya Allah kami dari PKMK, FKKMK, UGM akan siap memfasilitasi Bapak Ibu datang pada saat bencana membawa ini kotak disaster management kit. Kita tidak bawa obat, kita tidak bawa jasa, kita bawa ilmu, knowledge, dan juga jasa fasilitasi agar Bapak Ibu bisa mengorganisasikan operasi penanggulangan bencana dengan siap sedia, efektif dan efisien insya Allah, dan mengurangi konflik horizontal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Happy Pangaribuan sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Gede yang sudah memaparkan tadi bagaimana sinkronisasi SPM kesehatan saat normal kemudian ke bencana. Silakan Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi diskusi untuk materi yang kedua ini. Boleh pertanyaan boleh disampaikan melalui chat atau boleh secara langsung. Di sini bergabung juga Pak Gede dari Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah. Ada Bu Eri ini sepertinya bergabung. Wah, itu sudah expert itu.
Luar Ya, biasa, Bu Eni. sudah ekspor ya. Dari Hmm, Sulawesi Tengah kita ke Sulawesi Barat, kemudian ke Sulawesi Selatan seperti itu. Oke, wah, baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan SPM yang sudah disampaikan oleh Pak Gede. Apakah Bapak Ibu sudah semakin paham ya seperti apa SPM kesehatan di saat bencana, atau semakin bingung karena begitu banyaknya tadi tabel, panah-panah, atau seperti apa? Boleh juga ditanyakan seperti apa sebenarnya bentuk rencana kontingensi yang boleh disiapkan untuk mendukung SPM kesehatan ini. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Dari streaming mungkin boleh dicek apakah ada pertanyaan. Kita tunggu Bapak Ibu semuanya pertanyaannya. Adakah ini? Ya, sepertinya masih belum ada ya, Bu Happy ya. Iya. Karena tadi yang dijelaskan oleh Bu Ririn itu sangat implementatif sekali, jadi sudah terbayang. Wah, kira-kira nanti saya kalau bencana bikin yang astagfirullahaladzim. Ya, kalau misalnya ada lagi, bukan di Lumajang ya Bu ya, tapi di daerah lain lah, siapa tahu gitu kan. Wah, saya mau bikin kayak yang di tempat